Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'ah wa khafada ahlal ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Baiklah, kita lanjut mempelajari kitab Syarah Qatrun Nada. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-faslul tsani, fasal yang kedua. Al-ismu akan membicarakan tentang isim. I'rabuhu, i'rabnya isim wa bina'uhu dan binanya. Jadi i'rabuhu ini adalah badal daripada al-ismu. Jadi pasal yang kedua ini nanti akan membicarakan tentang isim, segi i'rabnya dan binanya. Lalu nanti akan dijelaskan dan ditampilkan mana saja sih isim yang mabni itu. Mabninya nanti ala dom atau alal kasri atau alal fathi atau ala sukun. Nanti akan diperincikan di bawah. Alamatul ismi, beberapa tanda isim. Bisa kita jadikan khobar daripada mubtada yang dibuang. Takdirannya adalah hadhihi alamatul ismi. Bermula ini itu adalah beberapa tanda isim. Nah, dari sini dari penggunaan atau diksi pilihan kata yang digunakan oleh musannif menggunakan jamak, berarti kita sudah paham bahwasanya tanda isim itu tentunya lebih dari 2. Karena jamak itu mulai dihitung dari 3 dan seterusnya. Alamatul ismi, beberapa tanda isim. Fa'ammal ismu, maka adapun isim itu fayu'rafu bi'al, maka dia dapat dikenal, dapat diketahui dengan adanya al. Karrajuli, seperti kata ar-rajul. Nah, di sini ada alif lamnya, maka kata ar-rajul bisa dikatakan atau diketahui dia itu adalah sebagai isim. Watanwini, dia maktub kepada al. Lalu yang kedua, tanda daripada isim itu adanya tanwin pada kalimat tersebut. Karojulin, seperti kalimat rojulin. Nah, di sini digunakan contoh yang sama. Tapi yang membedakannya adalah kalau ar-rajul yang pertama itu marifat karena ada alif lam. Kalau rojulin ini nakiroh karena ada tanwin. Yang dimana alif lam dan tanwin itu merupakan tanda daripada isim. Artinya ketika alif lam atau tanwin melekat pada satu kalimat, maka kalimat tersebut bisalah kita katakan isim. Lalu yang ketiga, wabil hadisi anhu. Isim dapat dikenal dengan adanya hadisi anhu, membicarakan atau menceritakan darinya. Tahu nanti di sebagian ibarat kitab yang lain itu dikatakan al-isnadu ilaih, menyandarkan gitu. Tapi di sini Tuan Musannif menggunakan al-hadisi anhu. Mana contohnya? Kata i darabtu, seperti huruf ta yang ada pada kalimat pada jumlah darabtu. Nah, di sini kita melihat bahwasanya ada amma. Amma ini disebut huruf syarat. Dia termasuk adawatus syarti allati la tajzimu. Dia itu adalah adawatus syarti, alat-alat syarat yang tidak menjazamkan, yang tidak termasuk amil jawazim gitu. Tapi dia tetap mengandung mana syarat. Artinya nanti ada syaratnya dan jawab syaratnya. Kalau syaratnya di sini adalah karena berbentuk jumlah ismiyah, al-ismu sendiri jadi syaratnya, yaitu mubtada'nya itu. Adapun khobarnya yaitu payu'rafu bi'al, itulah yang nanti menjadi jawab syaratnya. Karena ketika kita sudah mengatakan payu'rafu bi'al, maka maknanya sudah memberikan ibadah kepada kita. Lalu fa-nya yang ada pada kalimat fayu'rafu ini robitoh, pengikat daripada amma, huruf syarat ini. Jadi perlu kita ketahui, adawatus syarti itu ada dua macam. Pertama, ada yang berasal daripada huruf. Yang kedua, ada yang berasal daripada isim. Jumlah keseluruhan daripada adawatus syarti allati la tajzimu itu ada 7. 4 dari huruf, 3 dari isim.
Huruf mana saja yang 4 itu? Yakni lau pertama. Yang kedua laula. Yang ketiga lauma. Yang keempat adalah amma sendiri. Lalu kita masuk ke syarahnya dulu. Lamma bayantu. Tatkala saya telah menjelaskan ma akan sesuatu in hasarat pihi yang terbatas padanya pada si ma pada sesuatu itu oleh apa anwa'ul kalimati yaitu oleh macam-macam daripada kalimat as-salasati kalimat yang 3. Jadi kalau kita baca as-salasati ini kita jadikanlah dia naat kepada al-kalimat. Jadi kalimat yang 3. Mana yang dimaksud kalimat yang 3? Isim, fiil dan huruf. Nah, di sini kata lama seperti yang saya katakan tadi, dia ini ada waktu syartil allati la tajzimu yang termasuk ke dalam isim. Jadi di sini lama adalah isim syarat yang tidak menjazmkan. Dia ini berbeda dengan lama yang termasuk amil jawazim itu. Kalau lama yang termasuk amil jawazim itu dia itu adalah dari kalangan huruf harfiah gitu. Dia itu adalah huruf. Tetapi kalau lama yang ada waktu syarti allati la tajzimu, dia itu isim. Tadi saya bilang 4 huruf, 3 isim. Yang termasuk ada waktu syarti allati la tajzimu. Perinciannya itu. Kan jumlahnya 7. 4 dari huruf, 3 dari isim. 4 dari huruf itu adalah lau, laula, lauma, dan amma. Yang dari isim itu adalah iza, lamma sendiri, dan terakhir kullama. Yang bermakna hina. Lalu di sini lamma bayantu ini adalah fiil syarat daripada lamma ini. Dia ini tetap tidak menjazamkannya. Seperti yang saya katakan tadi. Syaratu. Nah, di sini jadi jawab syaratnya. Jawab syarat daripada lamma ini. Syaratu aku memulai. Artinya ketika Tuan Musonib telah menjelaskan eh, apa namanya? Bahwasanya kalimat itu ada 3 macam isim fil huruf. Syaratu aku memulai kata beliau. Pi bayani ma pada menjelaskan sesuatu ya tamayyazu bihi yang bisa berbeda dengan sebab sesuatu tersebut oleh apa? Oleh kullu wahidin minha. Tiap-tiap satu darinya daripada anwaul kalimatis salasah daripada macam-macam kalimat yang 3 itu angkosimaihi daripada 2 bagian lainnya. Artinya sekarang aku akan menjelaskan tanda-tanda daripada kalimat tersebut, masing-masing dari kalimat tersebut yang nanti bisa membedakannya dengan kalimat yang lain. Nah, lalu sekarang kenapa Tuan Musannif mulai untuk menjelaskan suatu yang bisa nanti menjadi perbedaan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya? Litatimma, lamnya litaklil. Untuk atau supaya sempurna faidatu ma zakartuhu, manfaat atau faidah apa yang telah aku sebutkan dulu. Fadzakartu lil ismi, maka aku pun menyebut atau akan menjelaskan bagi isim itu salasa alamatin, ada 3 tanda. Jadi kata beliau ini Ibnu Hisham rahimahullah taala bahwasanya tanda isim itu ada 3. Apa saja itu? Alamatan min awwalihi. Satu tanda di antara yang 3 itu ada pada awalnya. Wahia dia satu tanda yang di awal kalimat itu adalah al-alif wal lamu. Alif lam. Artinya ketika suatu kalimat dimasuki atau melekat padanya pada kalimat tersebut itu oleh al atau alif lam ini, maka kalimat tersebut dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan bahwasanya dia itu adalah isim. Kal farosi seperti kata al farosi yang artinya kuda, wal gulami dan gulam yang artinya budak. Nah, di sini al farosi dan gulam bisa kita kategorikan sebagai isim. Kenapa? Karena dia itu ada alif lam di awalnya. Nah, itu dia. Wa alamatan min akhirihi, dan satu
Di antara 3 tanda-tanda isim itu ada di akhir daripada satu kalimat. Wahia at-tanwinu. Dia satu tanda yang ada di akhir kalimat itu adalah tanwin. Nah, jadi di sini alamatan kenapa dia nasab dari awal, dari yang pertama, dia sebagai badal daripada salasa. Apa tanwin itu sendiri? Wahwa dia tanwin adalah nunun zaidatun. Nun yang berstatus sebagai nun tambahan, bukan nun asli daripada kalimat. Sakinatun. Lalu dia itu sukun, tidak berharokat. Talhaqul akhira, dia melekat pada akhir suatu kalimat labzon secara lapas, la khotton, tidak secara tulisan. Li ghairi taukidin, lalu ifadahnya itu untuk tidak taukid, bukan untuk mentaukid gitu. Karena kalau nanti dia memberikan ifadah taukid, maka dia bukan tanwin, tetapi dia dinamakan dengan nun taukid gitu. Nun taukid sendiri nanti ada dua, ada yang khofifah, yang sukun, dan ada yang sakilah yang bertasydid itu. Lalu apa sih yang dimaksud oleh Tuan Musnif tanwin itu pada definisi ini? Kita berikan contoh Zaidin ini kan. Nahu Zaidin, seperti contoh Zaidin. Nah, coba kita analisa dia. Definisi yang diberikan oleh Tuan Musnif pada kalimat Zaidin ini. Di sini pada kalimat Zaidin ada tanwin. Yaitu yang ada di huruf dal Zaidin. Nah, jadi tanwin itu adalah nun zaidah, tambahan. Bukan asli daripada kalimat itu sendiri. Berarti di kalimat Zaidin, di situ adalah nun tambahan. Tapi dia tidak kelihatan. Sakinatun, dia sukun. Talhaqul akhira labzan, dia melekat pada kalimat si Zaid ini kalau kita ambil contohnya secara lapas di akhirnya. Yaitu pada huruf dal itu kan. Dia melekat pada huruf dal itu secara lapas. Ketika kita melapaskannya maksudnya. Dia itu kedengaran suara nun yang sukun itu. Zaidin. Tetapi la khoton, dia itu tidak melekat pada kalimat Zaidin ini secara tulisan. Karena secara tulisan nunnya itu tidak kelihatan. Nah, itulah yang dinamakan dengan tanwin. Warajulin dan rojulin, wasohin dan sohin, wahina izin dan hina izin, wa muslimatin dan muslimatin. Nah, semua kata ini atau kalimat ini mulai dari Zaidun, rojul, sohin, hina izin sampai muslimatin. Ini bisa diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai isim karena adanya tanwin di akhir kalimat ini. Nah, di sini Imam Ibnu Hisham radhiyallahu anhu mendatangkan contoh-contoh Zaidin rojulin, sohin, hina izin muslimatin, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya beliau itu mengatakan secara eksplisit lah gitu. Bahwasanya tanwin itu ada 4. Pertama tanwin tamkin, yang kedua tanwin tangkir, yang ketiga tanwin iwat, yang keempat pada kalimat muslimat ini adalah tanwin muqabalah. Jadi beliau menyebutkan macam-macam tanwin di sini secara eksplisit. Secara implisit gitu. Tidak kelihatan lah gitu. Tanwin yang ada pada kalimat Zaidin dan rojulin ini dinamakan dengan tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Tanwin tamkin adalah tanwin yang melekat pada isim-isim yang mu'rob. Zaidin dan rojul ini adalah isim yang mu'rob. Nah, lalu kata Zaidin sendiri dah marifat, rojulin dia adalah nakiroh. Kenapa Zaidin marifat? Karena dia adalah isim alam. Nah, jadi tidak ada bedanya nanti tanwin yang melekat pada isim marifat ataupun nanti nakiroh. Seperti Zaidin ini, dia itu tetap dikatakan dengan tanwin tamkin. Tanwin yang melekat pada isim-isim yang mu'rob. Itu tanwin yang pertama, tanwin tamkin. Lalu wasohin, tanwin yang kedua itu dinamakan dengan tanwin tangkir. Apa itu tanwin tangkir? Tanwin tangkir adalah tanwin yang melekat pada isim-isim yang mabni. Nah, di sini kata sohin ini adalah isim yang mabni. Dia itu isim fil amr yang semakna dengan kata uskut. Sohin sendiri artinya diamlah gitu. Nah, di sini ketika kita mentanwinkan sohin, berarti kita menyuruh seseorang itu diam daripada perkataan. Perkataan yang mana saja yang umum.
Karena kalau ditanwinkan dia akan menjadi umum. Kalau tidak ditanwinkan maka dia menjadi ma'rifat. Contoh, kita bilang soh kepada seseorang, misalkan soh kita bilang, diamlah. Nah, berarti kita menyuruh seseorang itu diam daripada perkataan yang khusus, yang tertentu. Kalau ingat, kalau tidak ditanwinkan. Akan tetapi ketika kita mengatakan sohin, kita mentanwinkannya, maka kita menyuruh seseorang itu diam daripada segala ucapan, segala perkataan yang umum lah gitu. Bukan yang tertentu. Nah, itu dia. Yang kedua adalah tanwin tangkir. Tanwin yang membedakan antara, yang sebagai pembeda antara marifat dan nakirohnya sebuah kalimat tersebut, sebuah kata itu. Contoh yang lain misalkan siba wai. Siba wai. Nah, kalau kita mengatakan siba waihi mabni alal kasri tanpa mentanwinkannya, maka yang dimaksud itu adalah Imam Sibawai, yaitu imam ahli nahu. Tetapi ketika kita mengatakan sibawaihin, kita mentanwinkan isim yang mabni itu, maka yang dimaksud itu adalah Sibawai. Sibawai bukan imam itu. Artinya siapa saja yang bernama Sibawai itulah yang termasuk. Itu yang dinamakan dengan tanwin tangkir. Itu yang kedua. Wahina izin, yang ketiga itu ada namanya tanwin iwat. Tanwin iwat itu artinya tanwin pengganti. Dia melekat pada kalimat yauma izin, hina izin, dan kullin. Jadi iwatnya itu nanti bisa dari jumlah, bisa iwatnya dari huruf, atau bisa dari isim. Nah, tapi pada kalimat hina izin di sini, dia itu iwat an jumlatin. Dia itu sebagai pengganti dari satu jumlah yang dibuang. Pada contohnya misalkan di surah apa namanya? Al-Waqiah misalkan ada di sana. Wahina izin tangzurun gitu kan. Berarti takdirannya adalah wahina iz balagatir ruhul hulkuma tangzurun. Nah, itu dia. Hina iz balagot. Nah, itu yang dibuang. Balagatir ruhu al hulkuma. Nah, satu jumlah itu yang dibuang lalu digantikan dia dengan tanwin. Maka tanwin yang ada pada kalimat hina izin itu dinamakan dengan tanwin iwat an jumlah. Nah, itu dia. Tanwin yang ketiga adalah tanwin iwat, tanwin pengganti. Wa muslimatin. Nah, di sini yang diisyarah oleh Tuan Musannif adalah tanwin muqabalah namanya. Tanwin muqabalah adalah tanwin yang melekat pada isim pada apa namanya? Pada kalimat jama' muannas salim. Lalu dia itu adalah sebagai muqabalah, perbandingan. Dia itu ada artinya tanwin ini yang ada pada kalimat apa namanya? Pada jama' muannas itu adalah sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan pada nun yang ada di jama' muzakkar salim. Contoh muslimuna. Muslimuna. Nah, pada kalimat muslimuna itu kan ada nun itu sebagai iwat, kita katakan kan sebagai iwat daripada tanwin. Nah, itu ya dia yang dinamakan dengan muqabalah pada jama' muannats salim sebagai perbandingan daripada jama' muzakkar salim, nun yang ada pada jama' muzakkar salim. Artinya ketika jama' muzakkar salim mempunyai iwat pengganti daripada tanwin ketika dia jama', yaitu nun itu sendiri. Lalu jama' muannats salim juga harus ada gitu supaya sebanding, supaya adil gitu. Makanya ditaruhkan tanwin. Dia itu sebagai muqabalah perbandingan supaya dia adil dengan jama' muzakkar itu. Seperti bahasanya gini lah. Jama' muzakkar salim ada tanwin iwatnya, ya kita juga ada gitu kan. Itulah contohnya misalkan. Fahazihi, maka semua ini tanwin yang ada pada zaidun, rajulun, sohin, hina izin, muslimatin, wama ashbahaha, dan apa yang menyerupainya dan sesuatu yang menyerupainya itu asmaun adalah isim. Bidalili wujudit tanwini fi akhiriha, dengan bukti adanya tanwin di akhir kalimat tersebut. Wa alamatan ma'nawiyatan, yang ketiga, ada satu tanda yang bersifat maknawi yang tidak kelihatan atau abstrak. Apa itu? Wahya al-hadisu anhu. Yang bersifat maknawi itu adalah al-hadisu anhu, yakni hadis anhu. Nah, sebagian ibarat dikatakan al-isnadu ilaih.
Secara harfiah kalau kita artikan adalah menceritakan daripadanya. Mana contohnya ke koma Zaidun? Seperti kata koma Zaidun, telah berdiri oleh si Zaid. Di sini ada dua kata, fi'il dan fa'il. Koma Zaidun. Nah, fa'il sendiri itu kan harus dari isim. Nah, di sini Zaidun, apakah benar dia isim? Nah, lalu apa tanda keisimannya? Nah, sekarang akan dijelaskan. Zaidun, ismun. Zaid, kalimat Zaid pada contoh koma Zaidun adalah isim. Kenapa kita bisa atau berani mengatakan Zaidun adalah isim? Li'annaka, karena bahwasanya engkau haddatsta anhu, engkau menceritakan darinya, dari si Zaid, bil qiyami, dengan peristiwa atau kejadian berdiri. Nah, itu dia. Itulah tanda maknawi. Atau contoh yang lain misalkan, jalasa Muhammadun, telah duduk oleh si Muhammad. Nah, jalasa Muhammadun. Nah, kalimat Muhammadun ini bisa kita katakan isim. Kenapa? Karena kita menceritakan dari kalimat Muhammadun ini bahwasanya dia itu duduk. Nah, penceritaan kita terhadap kata Muhammadun terkait tentang peristiwa atau kejadian dia itu duduk, itulah yang dikatakan dengan al-haditsu anhu. Yang dimana al-haditsu anhu ada tanda isim yang bersifat maknawi atau abstrak, tidak kelihatan. Nah, itu dia. Wahadhil alamatu, dan tanda ini yang ketiga yaitu al-haditsu anhu anfa'u al-alamati al-madhkurati. Itu adalah sepaling manfaat daripada tanda-tanda isim yang telah disebutkan. Artinya inilah yang paling bermanfaat, tanda yang bersifat maknawi ini. Wabiha, dan dengannya, dengan alamat hazil alamah, tanda ini yang dimaksud adalah al-haditsu anhu, ustudillah, bisa dijadikan bukti, bisa dijadikan dalil, ala ismiyati ta'i, di atas keisiman huruf ta, atau di atas keisiman ta, pi dorobetu, pada contoh dorobetu. Nah, di sini dorobetu, taknya di sini berstatus sebagai fa'il. Fa'il itu harus dari isim kan. Nah, sedangkan isim minimal hurufnya itu 3. Akan tetapi di sini ta itu kan cuma satu huruf. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui keisiman dari ta ini? Nah, maka dijawab, ala, lihat apa namanya? Ala taro. Kamu bisa melihat annaha, bahwasanya dia ta la takbalu al, tidak menerima al. Jadi alanya ini adalah ala litambih. Perhatikanlah gitu. Nah, ini dia. Perhatikanlah, kita artikan litambih itu. Perhatikanlah, taro, engkau bisa melihat annaha, bahwasanya dia tak la takbalu al, tidak menerima al. Wala yalhaquha tanwinu, dan dia juga tidak dilekati oleh tanwin. Wala ghairuha, dan tidak ada juga yang lain. Minal alamati, daripada beberapa tanda isim allati yang tuzkaru disebutkan. Lil ismi, bagi isim. Siwal hadisi anha pakot, selain al hadisi anha saja. Artinya pada kalimat darabetu, taknya itu dikategorikan isim. Lalu bagaimana sih kita bisa mengenal bahwasanya dia itu adalah isim? Sedangkan dia itu tidak dilekati al, tidak ada tanwin, dan tidak ada yang lain-lain. Nah, selain al-hadisi anhu, menceritakan daripadanya. Artinya tanda dari keisiman daripada si tak yang ada pada darabetu adalah al-hadisu anhu. Artinya dia itu tanda keisimannya bersifat maknawiyah atau abstrak. Qala nau'a al-ismi. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.